Taubat Channel. Taubat Channel. Taubat Channel. Salam saudara, selamat pagi. Kita kali ini akan masuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Mengetahui, memahami apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini dengan membuat sistem yang sudah elektronik dan sudah membentuk lembaga LKPP. Namun hasilnya seperti yang kita alami saat ini, seperti berita-berita yang sudah ada. Harusnya dengan sistem ini semua, jika dibarengin dengan ketaatan atau compliance seperti yang sudah saya jelaskan, maka kita berita korupsi akan mengendap atau hilang sama sekali. Namun itulah kenyataan di negeri ini. Segala upaya sistem, lembaga, dan semua sudah berlapis-lapis, namun hasil belum seperti yang diharapkan. Baik saudara, untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang dan jasa, tentu berawal dengan dibuatkannya anggaran pembelanjaan buat negara bangsa ini, yang tentu sudah ada proses tersendiri antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat di gedung Dewan sana. Artinya apa? Dana tersebut adalah dana rakyat yang digunakan untuk membangun negeri ini untuk kepentingan rakyatnya. Anggaran tersebut disusun dengan sedemikian rupa, dengan sistem yang sudah tersusun dengan rapi. Sekedar tahu saudara, mana prosedur anggaran tersebut sampai dieksekusi LKPP sebagai regulator pengadaan barang dan jasa ini. Secara singkat, diawali dengan adanya siklus penyusunan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dan pengeluaran. Dianggarkan penerimaan negara dan dianggarkan juga pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara ini agar dapat berjalan. Ada 10 langkah diawali tahapan pembahasan mengenai arah pembangunan daripada bangsa ini, diajukan oleh pemerintah mulai dari level bawah sampai ke level tertinggi, diajukan oleh Presiden sebagai RAPBN, kemudian dengan prosesnya di DPR, maka disetujuilah anggaran tersebut, dan setelah disetujui baru siap untuk dilaksanakan melalui pembangunan dan juga operasional lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Disusun daftar apa yang akan dikerjakan dengan sebutan DIPA. Berdasarkan DIPA inilah para kementerian dan juga di bawahnya unit-unit dari masing-masing kementerian tersebut dengan sebutan Satker, Satuan Kerja, dilaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Secara singkat demikian, saudara, untuk lebih jelasnya dapat melihat searching saja di Google, saudara. Sudah ada, namun Bapak hanya memberikan tadi agar pengertian umum, agar sedikit punya gambaran. Setelah ada DIPA tersebut, tentunya dalam hal pelaksanaan ada mekanisme tertentu yang sudah disusun oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Seperti apa mekanismenya, saudara? Secara singkat dibagi 2 jenis, dengan swakelola dan media.
penyedia artinya adalah para rekan, para supplier, para pengusaha yang menjadi mitra ketika ditunjuk sebagai pemenang di masing-masing satuan kerja satper. Kita fokuskan adalah yang bagian penyedia ini, yang pengadaannya ada yang dikelompokkan, ada yang dengan metode pelelangan dan non-lelang. Pelelangan konvensional, e-tendering, e-purchasing. Kemudian non-lelang ada penunjukan langsung dan ada pengadaan langsung. Dan pelelangan e-tendering dan e-purchasing sudah menggunakan sistem procurement secara elektronik, dan semua titik-titik ini potensi kecurangan, potensi kebocoran ada. Namun untuk kesempatan ini kita fokus di pelelangan dengan e-tendering dan e-purchasing. Baik saudara, kita lanjut bahwa untuk mekanisme dari pengadaan ini sebelumnya sudah dijelaskan, ada Perpres yang mengatur seluruh operasional LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan juga aturan-aturan batasan-batasan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini. Sekarang kita masuk ke kasus apa yang terjadi di dunia pengadaan barang dan jasa ini. Ada satu lembaga yang sudah mengelompokkan modus yang digunakan oleh mafia tender dalam mewujudkan maksud keinginan yang sudah dipersiapkan dan direncanakan sejak awal. Kelompokan di sini ada di 15 titik yang dapat dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan kecurangan tersebut. Pertama, di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan. Tahap kedua dalam pembentukan panitia atau penetapan panitia. Pembentukan dan penetapan panitia. Selanjutnya yang ketiga, penetapan sistem pengadaan. Sistem pengadaan yang mana? 4. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan lelang. 5. Penyusunan harga perhitungan sementara. 6. Penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa. 7. Pengumuman dan pendaftaran peserta lelang. 8. Tahap kualifikasi penyedia barang jasa dan bangun dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa. 9. Penjelasan unwizing. Penjelasan. 10. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. 11. Evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara. 12. Penetapan dan pengumuman pemenang lelang. 13. Sanggahan peserta lelang dan pengadaan. 14. Penandatangan dan pelaksanaan kontrak. Tahapan 15. Penyerahan barang jasa, pembayaran pekerjaan. Baiklah saudara,
setelah kita menyampaikan, membahas secara ringkas pemahaman terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, diawali tadi dengan bagaimana penyusunan anggaran tersebut yang diajukan oleh pemerintah sampai terbentuknya DIPA, dan DIPA tersebut dialokasikan masing-masing unit kerja, dan dari unit kerja dilelangkan, ditenderkan di LKPP. Dan secara ringkas juga tadi kita sudah bahas bagaimana proses dan prosedur yang ada di LKPP, dan kemudian kita sudah menyampaikan ada 15 titik yang sudah dirangkum oleh satu lembaga, titik-titik potensi yang digunakan oleh para mafia tender dalam mewujudkan, dalam merealisasikan tujuannya. Kus diatur sedemikian rupa pada ke-15 titik yang sudah kita sampaikan tersebut. Dengan uraian-uraian tersebut, kita sedikit punya pemahaman, dan berdasarkan pemahaman tersebut mudah-mudahan saudara pada season selanjutnya ketika kita membahas kasus contoh dari masing-masing pelaksanaan tender yang diselenggarakan, season berikutnya kita ambil salah satu contoh di Kementerian Perdagangan terkait pengadaan gerobak yang anggarannya cukup besar. Kenapa dipilih gerobak? Gerobak langsung menyentuh hajat hidup rakyat kecil, rakyat wong cilik, dan bantuan untuk gerobak dagang daripada wong cilik. Nantikan pembahasan selanjutnya terkait permainan mafia tender dalam pengadaan gerobak di Kementerian Perdagangan. Nantikan saudara pada video berikutnya. Salam tobat.